Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan rabat beton jalan. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di permukaan air, serta di bawah permukaan tanah atau air, kecuali jalan api, jalan lori, dan jalan kabel di jalanan di Indonesia. Baik di jalan utama maupun jalan permukiman umumnya dibagi dalam 3 jenis, yakni jalan beton, jalan aspal, dan paving block. Saat ini jalanan beton relatif banyak digunakan di jalan-jalan di kota besar dan di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Beban araan yang relatif besar dan arus lalu lintas yang semakin padat menjadi arah utama pemilihan jalan beton atau rigid pavement. Terlebih lagi strukturnya lebih kuat, awet, dan bebas perawatan. Sedangkan jalan aspal membutuhkan muatan tidak tahan terhadap genangan air sehingga memerlukan saluran mesh yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pada kondisi hujan atau banjir. Dalam pembahasan uraian umum, perencanaan jalan adalah penanganan jalan guna memperbaiki pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan atau geometrikanya agar mencapai peningkatan jalan yang direncanakan. Kondisi perencanaan dipilih karena semakin banyaknya jumlah kendaraan pemakaian jalan sehingga sudah tidak mampu menahan beban roda kendaraan. Kondisi permukaan jalan mengalami bergelombang dan pada beberapa ruas tidak memiliki saluran pembuangan air. Kemudian, lapisan pondasi bawah pada perkerasan beton semen adalah bukan merupakan bagian utama yang memikul beban, tetapi merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar. Yang kedua, mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan, dan tepi-tepi pelat. Ketiga, mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retak, dan tepi-tepi pelat. Dan yang keempat, sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan. Kemudian kita lanjut ke pengertian rabat beton. Rabat beton adalah merupakan perkerasan kaku atau rigid tersusun dari bahan semen, pasir, dan kerikil. Konstruksi ini dipakai di daerah dengan struktur tanahnya labil, mudah pecah, lembek, dan pada turunan atau tanjakan di atas singkapan batu. Untuk rabat beton sendiri biasanya digunakan pada proyek pembangunan proyek perkerasan jalan yang dimana mutu betonnya sudah diatur pada spesifikasi teknis sebagai pedoman kerja dalam proyek konstruksi. Dan kita lanjut membahas tentang pengertian CBR atau California Bearing Ratio dan tanah dasar. Pengertian CBR atau California Bearing Ratio adalah perbandingan antara tegangan penetrasi satu lapisan atau bahan tanah atau perkerasan terhadap tegangan penetrasi bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Dinyatakan dalam persen. CBR lapangan dianalisis berdasarkan korelasi antara jumlah tumbukan dan penetrasi ujung konus yang diperoleh dengan alat DCP atau Dynamic Cone Penetrometer. Kemudian pengertian tanah dasar. Tanah dasar merupakan pondasi bagian perkerasan jalan, baik perkerasan yang terdapat pada jalur lalu lintas maupun bahu jalan. Daya dukung tanah dasar ditentukan mempunyai nilai CBR minimal 6% dengan pengujian menurut SNI 1744/2012. Kemudian lapisan pondasi. Daya dukung lapisan pondasi ditentukan mempunyai nilai CBR lebih besar dari 60% dengan menguji menurut SNI 1744 pada tahun 2012. Ketebalan lapisan pondasi bawah ditentukan sebesar 150 mm untuk CBR tanah dan dasar minimal.
6%. Dan 250 mm untuk CBR tanah dasar minimal 4% dan kurang dari 6%. Lapisan pondasi bawah perlu diperlebar sampai 60 cm di luar tetapi perkerasan beton. Untuk tanah ekspresif perlu pertimbangan khusus melihat jenis dan penutupan lebar lapisan pondasi dengan perhitungan tegangan pengembangan yang mungkin timbul. Pemasangan lapisan pondasi dengan lebar sampai ke tepi luar lebar jalan merupakan salah satu cara untuk mereduksi perilaku tanah ekspresif. Dan kita lanjut ke beton semen. Kekuatan beton harus dinyatakan dalam bentuk nilai kuat tarik lentur atau flexural stretching. Umur 28 hari yang dapat dari hasil pengujian, beton kurus harus mempunyai kekuatan tekan beton karakteristik pada umur 28 hari sebesar 8 MPa. SNI 03 1774 1990. Bila tidak menggunakan beton kurus sebagai lantai kerja, maka lapisan pondasi harus dalam kondisi rata, bersih dengan kepadatan dan kemiringan yang seragam. Dan kita lanjut ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan dan hasil analisis data yang terdapat berupa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut. Yaitu perencanaan pekerasan kaku menggunakan jenis perkerasan beton semen bersambung tanpa tulang. Dan saran dari hasil observasi di lapangan diperoleh beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya perencanaan yang teliti, terutama dalam perencanaan struktur, agar perubahan pekerjaan dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, faktor keamanan dan kenyamanan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan survei perencanaan jalan raya. Dan yang ketiga, metode-metode praktis yang telah dilaksanakan di lapangan sebaiknya tidak mengacu pada standar yang telah ditetapkan untuk menghindari kegagalan teknis. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.